Baik, kami akan mempresentasikan hasil rangkuman yang kami buat tentang multimedia bagian audio. Nama saya Putu Andika Eka Putra. Saya Komandika Priyatna. Saya Igusti Agung Bajrajenana. Bagian pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, audio atau gelombang suara adalah hasil rambatan gelombang mekanik yang dihasilkan karena kompresi berkala dan kejernihan yang dihasilkan oleh media perambatan. Uh, Gelombang suara ini dihasilkan ketika sebuah benda bergetar yang kemudian getarannya ditransmisikan oleh sebuah media, biasanya udara, tapi tidak hanya udara, bisa saja air ataupun benda padat. Nah, ketika gelombang suara ini mencapai telinga kita, maka kita akan mendengar suara tersebut. Hal yang sama dilakukan juga diterapkan pada mikrofon, di mana ketika gelombang suara menggetarkan membran atau magnet yang terdapat di dalam mikrofon, maka suara tersebut akan ditransmisikan secara analog ke dalam media penyimpanan. Nah, di dalam gelombang suara terdapat beberapa elemen. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo ini adalah rentangan terjauh dari titik titik tengah dari gelombang, yaitu bisa dikatakan tinggi dari gunung atau kedalaman dari lembah yang terdapat pada gelombang tersebut. Amplitudo juga bisa diartikan sebagai seberapa kerasnya suara tersebut. Dan digunakan di sini adalah satuan desibel. Di sini bisa dilihat perbandingan beberapa kekerasan tingkatan desibel dan contoh suara yang menghasilkan tingkat desibel tersebut. Dimulai dari 0 sampai 160. Berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang atau jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Manusia dapat mendengar sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, semakin tinggi frekuensinya, maka pitch atau pitch dari nadanya akan semakin tinggi. Begitu juga apabila frekuensi rendah, maka pitch-nya akan menjadi rendah. Berikutnya adalah audio envelope. Audio envelope adalah tahapan-tahapan terjadinya suara yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu attack, di mana ketika suara intensitas terjadi dan dimulai ketika dari sunyi ke nada tinggi tepat saat suara dimulai. Kemudian decay, di mana terjadi penurunan intensitas ke level menengah ketika segera setelah suara dimulai. Kemudian sustain, yaitu level suara yang datar, dan level suara yang datar pada waktu tertentu. Kemudian release, yaitu ketika energi pada sustain sudah habis dan intensitasnya turun menjadi 0. Nah, setiap suara mempunyai audio envelope yang berbeda. Misalnya, suara seperti biola mempunyai sustain yang lebih panjang, tetapi attack dan decay yang susah didengar. Sedangkan suara yang serentak seperti attack dan decay yang sangat
terasa, tetapi sustain yang sangat singkat. Begitu saja, selanjutnya dilanjutkan oleh Dika. Saya. Yang pertama, sampling. Sampling adalah proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist. Apabila proses sampling tidak sesuai dengan syarat Nyquist, maka akan jadi aliasing sinyal. Aliasing merupakan proses di mana sinyal waktu diskrit yang dihasilkan memiliki frekuensi yang berbeda dengan sinyal aslinya, sehingga tidak mewakili sifat sinyal aslinya. Berikutlah syarat Nyquist, di mana Fs sama dengan frekuensi sinyal sampling, dan Fi sama dengan frekuensi sinyal informasi yang akan disampel. Pada sebuah sinyal analog seperti sinusoidal, frekuensi berasal dari frekuensi informasi dibagi dengan frekuensi sampling. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan F sama dengan frekuensi, Fi sama dengan frekuensi informasi, dan Fs sama dengan frekuensi sampling. Karena F sama dengan 1/T, maka dapat dituliskan bahwa Fs sama dengan 1/Ts, dengan Ts sama dengan periode sampling. Berikutnya, quantization. Dalam proses sampling, warna rata-rata yang didapat direlasikan ke level warna tertentu. Contohnya apabila dalam citra hanya terdapat 16 tingkatan warna abu-abu, maka nilai rata-rata yang didapat dari proses sampling harus asosiasikan ke 16 tingkatan tersebut. Proses mengasosiasikan warna rata-rata dengan tingkatan warna tertentu disebut dengan kuantisasi. Berikut adalah gambar dari kuantisasi. Kemudian akan berlanjut ke MIDI atau Musical Instrument Digital Interface. MIDI adalah suatu bahasa musik standar yang diterima secara umum dalam dunia musik digital. MIDI adalah interface untuk perangkat elektronik dengan perangkat-perangkat yang berkaitan. Pada dasarnya, MIDI tidak lebih dari protokol komunikasi. MIDI digunakan untuk mengirim informasi mengenai proses kinerja musikal. MIDI tidak mengenal bunyi not yang dihasilkan, akan tetapi MIDI dapat mengenal not apa yang dimainkan menurut waktu dan cara not tersebut dihasilkan. Sumber bunyi seperti synthesizer menerima data MIDI dengan menghasilkan suara sebagai respon. Akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam audio kompresi dan macam-macam audio format. Nah, audio kompresi merupakan salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file audio dengan metode lossy dan lossless. Sedangkan audio format merupakan suatu bentuk jadi yang digunakan dalam menyimpan berkas audio pada sistem komputer. Macam audio kompresi. Yang pertama ada audio kompresi lossless. Kompresi lossless audio menghasilkan representasi data digital yang dapat diperluas ke tempat digital duplikat dari stream audio asli. Hal ini kontras dengan perubahan irreversible pada playback dari teknik kompresi lossy seperti 4-bit dan MP3. Rasio kompresi adalah sama dengan yang untuk data kompresi lossless generik, sekitar 50-60% dari ukuran asli, dan secara substansial kurang dari untuk kompresi lossy yang biasanya menghasilkan 5-20 dari ukuran aslinya. Kedua ada audio kompresi lossy. Kompresi audio lossy digunakan dalam berbagai aplikasi. Selain aplikasi langsung, ada MP3 player atau komputer, kompresi digital audio stream yang digunakan dalam DVD, televisi digital, media streaming di internet, satelit dan kabel radio, dan semakin dalam siaran radio terestrial.
Kompresi lossy biasanya mencapai kompresi yang jauh lebih besar daripada kompresi lossless, di mana data dari 5% menjadi 20% dari aliran asli, bukan dari 50% menjadi 60%, dengan membuang data yang kurang kritis. Lanjut. Lossless audio codec tidak memperhatikan masalah dalam kualitas suara. Penggunaannya dapat difokuskan pada yang pertama kecepatan kompresi dan dekompresi, yang kedua faktor kompresi, dan yang ketiga dukungan hardware dan software. Pada lossless audio codec, penggunaannya difokuskan pada yang pertama kualitas audio yang dihasilkan, yang kedua faktor kompresi, yang ketiga kecepatan kompresi dan dekompresi, yang keempat inherent latency of algorithm, dan yang kelima dukungan hardware dan software. Terus ada metode kompresi audio. Yang pertama ada metode transformasi atau transform domain. Di sana menggunakan algoritma seperti MDCT atau Modified Discrete Cosine Transform. Yang kedua, mengkonversikan gelombang bunyi ke dalam sinyal digital agar tetap dapat didengar oleh manusia, yaitu menjadi frekuensi 2 sampai 4 kHz dan 64 dB. Yang kedua, ada metode waktu atau time domain. Menggunakan LPC atau Linear Predictive Coding, yaitu digunakan untuk speech atau pidato. LPC akan menyesuaikan sinyal data pada suara manusia, kemudian mengirimkan ke pendengar. Jadi seperti layaknya komputer yang berbicara dengan bahasa manusia dengan kecepatan 2,4 kbps. Ya. Sini akan berikan contoh yang ada kompresi audio pada MP3. Asal-usul MP3 dimulai dari penelitian dari Institut Integrate Salzungen Fraunhofer Gesellschaft, sebuah lembaga penelitian terapan di Munich di Jerman, dalam penelitian coding audio perseptual. Penelitian tersebut menghasilkan suatu algoritma yang menjadi standar sebagai ISO MPEG Audio Layer 3 atau MP3. Lanjut. Nah, beberapa karakteristik dari MP3 memanfaatkan kelemahan pendengaran pada manusia. Yang pertama ada metode psikoakustik, model yang menggambarkan karakteristik pendengaran manusia. Salah satunya, karakteristik pendengaran manusia adalah memiliki batas frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 GHz. Suara yang memiliki frekuensi yang berbeda di bawah ambang batas tidak dapat didengar oleh manusia sehingga tidak perlu dikodekan. Lanjut, suara itu. Auditory masking. Yang pertama, manusia tidak mampu mendengar suara pada frekuensi tertentu dengan amplitudo tertentu. Jika pada frekuensi di dekatnya terdapat suara dengan amplitudo yang jauh lebih tinggi. Lanjut. Yang kedua ada critical band, merupakan daerah frekuensi tertentu di mana pendengaran manusia lebih peka pada frekuensi di frekuensi rendah. Yang kedua, sehingga alokasi bit dan alokasi subband pada filter critical band lebih banyak dibandingkan frekuensi lebih tinggi. Yang terusnya ada joint stereo.
Terkadang dual channel stereo mengirimkan informasi yang sama. Dengan menggunakan join stereo, informasi yang sama ini cukup ditempatkan pada salah satu channel saja dan ditambah dengan informasi tertentu. Dengan teknik ini, bitrate dapat diperkecil. Encoder atau decoder dari MP3. Ukuran file terkompresi harus sekecil mungkin. Kualitas suara file yang telah terkompresi haruslah sedekat mungkin dengan file asli yang belum dikompresi, sehingga tingkat kesulitan rendah sehingga dapat direalisasikan dengan aplikasi yang mudah dibuat dan perangkat keras yang sederhana dengan konsumsi daya yang rendah. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai macam-macam audio format. Yang pertama ada lossless compressed audio format. Lossless compressed audio format merupakan sebuah format audio yang dapat menyimpan data dengan size yang lebih kecil dari uncompressed format, namun dengan kualitas yang identik. Lossless audio dihasilkan dari sebuah proses kompresi lossless. Dengan cara ini, proses pemapatan diusahakan untuk mempertahankan data yang benar-benar terpakai dan hanya membuang data yang benar-benar tidak diperlukan. Secara teori, lossless audio memiliki ukuran 55% sampai 65% dari ukuran uncompressed. Namun angka ini lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung dari banyak dan kompleks data yang di-encode dari sumbernya. Nah, contoh dari lossless compressed audio format yang pertama ada FLAC atau Free Lossless Audio Codec. Terus ada Monkeys Audio, WAV Pack, Shorten, Apple Lossless, dan Lossless Windows Media Audio. Lanjut. Yang kedua ada Lossy Compressed Audio Format. Ada sebuah format audio yang menyimpan data dengan size yang lebih kecil lagi dari lossless format. Pada proses kompresinya, terjadi penghapusan data demi menekan ukuran file menjadi lebih rendah. Ini berbanding terbalik dengan pengertian lossless compression yang tidak ada degradasi kualitas pada output file. Secara teori, tujuan utama lossy compression adalah membuang informasi pada audio yang dipersepsikan tidak terlalu dapat terdengar oleh telinga manusia, atau metode psikoakustik. Namun pada prakteknya akan ada noticeable difference antara lossy, lossless, dan uncompressed format, terutama jika dikomparasikan pada high-end sound system. Tingkat kompresi pada lossy dibagi menjadi beberapa level dengan bitrate yang menjadi patokan utamanya. Semakin tinggi bitrate yang dipilih, semakin rendah tingkat loss of quality yang dihasilkan. Contoh dari lossy compressed audio format adalah MP3, 4bis, MuseSpec, ATTRACK, RAW, GSM, MP4 atau MPEG-4, Sony ATTRACK. Untuk membukanya perlu software driver yang bernama ATTRACK 3. Lanjut. Uncompressed audio format adalah sebuah format audio tanpa kompresi. Format ini dapat menyimpan audio dengan tetap mempertahankan keutuhan setiap bit dan sample rate dari sumber ia hasilkan. Sebagai contoh, sebuah uncompressed yang dihasilkan dari proses rip sebuah audio CD juga mempunyai
spesifikasi yang sama dengan source-nya. Di mana dual channel PCM, 44 kHz sample rate dan 16 bit depth. Selain itu, untuk RIP-CD, format uncompressed juga lazim digunakan sebagai output format dari proses recording di software DAW atau Digital Audio Workstation. Next. Nah, contoh uncompressed file audio format. Yang pertama ada PCM, yang kedua ada waveform audio format, yang ketiga ada AIFF, yang keempat AU, dan yang kelima BWF. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.